tiba di rumah nenek. Menjelang subuh, mobil travel yang dibawa bergantian oleh Pak Yohan dan Pak Zain itu telah sampai di jalan umum, tepatnya di depan pagar rumah nenek Dini. Pak Yohan membangunkan semua penumpang yang dibawanya dan mengajak mereka turun. Dini dan Randy yang masih merasa pusing karena dibangunkan mendadak, berusaha mengumpulkan seluruh kesadaran mereka. Bu Sania dan yang lainnya memasuki pagar rumah tersebut. Dini yang berjalan bergandengan tangan dengan Randy, berjalan di belakang Bu Sania dan Pak Zain yang lebih dulu masuk. Dini sudah sangat gembira karena telah sampai. Dia bisa bertemu dengan neneknya lagi. Namun, baru saja mereka akan mendekat ke rumah nenek, terdengar suara bacaan surat Yasin dari dalam rumah panggung tersebut. Dengan suara yang jelas dan ramai, terlihat juga orang-orang duduk berkerumun di bel rumah nenek. Pak Zain dan Bu Sania saling menatap, firasat mereka buruk tentang itu. Dini yang masih setengah sadar, menghampiri orang tuanya yang tengah saling menatap itu. Mama sama papa kenapa? Kok malah diam sih? Ayo ke rumah nenek, pasti nenek udah nungguin. Ucap Dini, menarik tangan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Dini tak menjawab. Dini akhirnya berjalan lebih dulu, tetapi langkahnya terhenti tatkala melihat bel rumah milik neneknya dipenuhi orang yang tengah mengaji. Saat itulah Dini sadar bahwa sesuatu tengah terjadi di rumah neneknya. Nenek, ucap Dini pelan. Belum tahu apa yang terjadi, namun air mata Dini sudah menetes. Dini dengan cepat berlari ke arah rumah neneknya. Randy dan orang tua mereka mengikuti Dini. Dini naik ke atas bel, di mana semua orang tengah mengaji tersebut. Dia menatap satu persatu orang itu, yang tak lain adalah tetangga neneknya. Ada apa? Kenapa kalian ngaji di sini? Tanya Dini pada mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan mendekat pada Dini. Sing sabar ya Neng, emak mah sudah gak ada. Ucap wanita parubaya itu sambil mengusap rambut panjang Dini. Maksudnya apa? Nenek ada di rumah kan? Dini mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Hanya saja tak ingin percaya. Sabar Neng, sabar. Wanita itu mengusap-ngusap bahu Dini. Bu Sania menghampiri mereka. Aya naon cuwati? Nahsar jami ngaos? Tanya Bu Sania dalam bahasa Sunda. Nyi, emak atos muli karohmatullah meninggal. Sing sabarnya gelis. Jawab wanita itu langsung memeluk Bu Sania. Bu Sania terkejut bukan main saat mendengar jawaban wanita itu. Bu Sania langsung menerobos masuk ke dalam rumah, di mana semua orang berkumpul di sana sedang mengaji. Di tengah-tengah mereka terdapat jenazah yang ditutupi kain jarik seluruhnya. Seketika, air mata Bu Sania mengalir deras. Emak, jerit Bu Sania histeris. Apa yang ditakutkan tadi ternyata benar terjadi. Ibunya telah tiada. Jeritan Bu Sania membuat semua orang terkejut. Pak Zain selaku suami Bu Sania menghampiri istrinya dan merangkul. Arif dan keluarganya yang melihat Bu Sania datang bersama keluarganya, beranjak dari tempat duduk mereka dengan cepat untuk menemui keluarga Bu Sania. Emak meninggal. Pak, emak meninggal. Kita terlambat. Jerit Bu Sania lagi, mengadu kepada Pak Zain. Iya, emak sudah gak ada, tapi mama harus kuat ya. Pak Zain menenangkan istrinya. Enggak, emak gak mungkin meninggal. Emak. Jerit pilu Bu Sania mengiris hati semua orang. Ibu yang hanya dikunjungi setiap setahun sekali dan saat liburan panjang itu, kini telah tiada. Anak mana yang tak akan kehilangan sosok ibunya, yang paling dicintainya? Bu Sania tiba-tiba pingsan di pelukan suaminya, membuat suasana heboh, semua orang panik. Pak Zain membawa Bu Sania masuk ke dalam kamarnya saat gadis dulu. Bu Sania dibaringkan dan dikipasi. Orang tua Arif membantu Pak Zain menjaga Bu Sania. Sementara itu, Dini berdiri mematung di ambang pintu. Dia masih menangis, namun tanpa suara. Jasad neneknya terbujur kaku di depan mata. Dini tak menyangka akan kehilangan neneknya secepat itu. Arif mendekat. Kapan nenek meninggal?
Tanya Dini, matanya menatap lurus ke arah jenazah. Jam 10 malam, udah hubungi kamu. Baik lewat chat atau telepon. Tapi kamunya gak balas, Jawab Arif. Kenapa nenek meninggal? Penyakit emak sudah parah. Emak udah gak mau makan apapun. Bahkan air pun gak masuk lagi. Beliau wafat setelah melakukan syalat isya di tempat tidurnya. Arif menjelaskan. Mendengar itu, suara tangis Dini mulai terdengar. Penyesalan kini mulai memenuhi hatinya. Dini menyesal karena tak pernah menemui neneknya lagi. Kenapa emak pergi secepat ini? Kenapa gak nunggu aku dulu buat ketemu? Gumam Dini dalam tangisnya. Arif mengusap-usap punggung Dini untuk menenangkan. Dini memeluk Arif, menumpahkan air matanya di dada pemuda itu. Sebisa mungkin Arif menenangkan Dini. Dia tahu Dini merasa sangat kehilangan. Dini menangis kencang di pelukan Arif. Harusnya dia datang lebih cepat agar tak menyesal. Randy yang merasa cemburu melihat Dini memeluk sepupunya, segera memberikan baby Al pada ibunya. Karena adanya baby Al di gendongan Randy malah membuat Dini memeluk sepupunya itu. Randy tak terima. Randy menarik Dini dari Arif dan memeluknya. Wajah Randy tak bersahabat kali ini. Dia menatap tak suka pada Arif. Dini terseduh-seduh menangis dan mengadu pada Randy. Suaminya mendekapnya erat. Suasana menjadi sangat haru setelah kedatangan keluarga Dini. Tangis Dini memecah kesunyian fajar. Puas menangis di pelukan suaminya. Dini datang pada kakeknya, lalu menghambur memeluk pria yang sudah renta itu. Kakek, maafin Dini, ucap Dini di sela tangisnya. Sudahlah, nak. Nenek mah sudah bahagia. Neng Dini jangan sedih ya. Kasihan nenek kalau ditangisi terus, perginya tidak akan damai. Kakeknya Dini berusaha menyembunyikan kesedihannya. Meski ekspresinya tetap tak bisa menyembunyikan itu. Dini malah makin kencang menangis. Kepergian neneknya meninggalkan luka mendalam. Bu Sania terdengar menangis di dalam kamarnya sambil menyebut nama ibunya itu. Bu Jemila menemaninya bersama dengan Pak Yohan selaku besan mereka. Kedua orang itu turut bersedih untuk keluarga Dini. Dini dan Randy mendekat pada jenazah neneknya Dini itu. Perlahan, Dini membuka kain jarik penutup jenazah di bagian kepala. Dia ingin melihat wajah neneknya untuk terakhir kali. Saat kain dibuka, Dini dapat melihat wajah neneknya yang terlihat tenang dan damai. Wajahnya cerah dan seulas senyum simpul terukir pada wajah neneknya. Dini membelai wajahnya lembut, lalu menciumi neneknya penuh kerinduan. Dini menahan air matanya agar tak keluar saat menciumi neneknya. Randy setia menemani istrinya tanpa mau beranjak. Puas menciumi neneknya dan mengucapkan kata perpisahan, Dini menutup kembali wajah neneknya dan menggeser tubuh ke belakang. Ibu satu anak itu duduk di pojokan ruangan, menangis pelan ditemani Randy. Bu Sania dipapah keluar oleh suaminya dari kamar. Wanita itu terlihat sangat lemas. Bu Sania dibawa ke dekat jenazah ibunya dan duduk di sana, diikuti Bu Jemila dan Pak Yohan. Pak Zain menopang tubuh istrinya yang lemas, takut istrinya akan ambruk lagi. Bu Jemila membuka penutup wajah jenazah nenek Dini untuk memperlihatkan wajah itu pada Bu Sania. Bu Sania melihat wajah ibunya dan seketika dimenangis lebih kencang, mendekap tubuh yang sudah tak menyawa itu. Emah, maafkan Sania. Ma, Sania jarang pulang dan menemui emak. Maafkan Sania. Ma, jerit Bu Sania lagi penuh sesal. Bu Sania masih tak menyangka ibunya meninggal. Padahal dia sudah berencana untuk pulang di bulan ini bersama dengan keluarganya untuk berlibur. Tangisan Bu Sania menggema di dalam ruangan berdindingkan anyaman bambu itu. Para pelayat merasa sangat kasihan kepadanya. Karena Bu Sania yang menikah dengan orang kota, harus jarang pulang ke kampung. Dan kini saat dia pulang pun sudah menemukan ibunya wafat. Pak Zain segera menutup kembali wajah jenazah dan mendekap istrinya yang begitu kehilangan. Bu Jemila dan Pak Yohan kasihan pada besannya. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Hanya dapat berbelasungkawa. Bu Sania melihat ke arah ayahnya, yang terlihat tegar di belakangnya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pria tua itu tidak terlihat menangis.
Namun sudah dipastikan dia adalah orang yang paling kehilangan istrinya. Abah, jerit Bu Sania, menghambur memeluk ayahnya. Bu Sania gantian menangis di pelukan kakek dan menuturkan penyesalannya. Kakek dengan sangat lembut mengusap kepala anaknya. Sudahlah, emakmu sudah pergi. Jangan ditangisi terus. Kasihan. Emak mah tidak marah karena kamu jarang pulang. Emak selalu menunggu kamu pulang. Tapi emak teh sadar kalau kamu sudah punya kewajiban sendiri. Emak teh waktu sakit minta abah supaya jangan kasih tahu kamu soal sakitnya. Emak enggak mau kamu khawatir. Abah minta Arif supaya gak kasih tahu kamu atau Neng Dini soal sakitnya emak. Itu atas permintaan emak sendiri. Kakek menuturkan. Tapi Sania anak durhaka. Bah, Sania jarang pulang. Sania terlalu sibuk dengan kehidupan Sania. Maafkan Sania. Abah. Bu Sania meminta maaf. Dia merasa Jeti anak durhaka. Tidak, kamu bukan anak durhaka. Kamu tetap anak abah yang paling baik. Memang sudah kebiasaannya. Anak perempuan mah dibawa merantau oleh suaminya. Jadi itu bukan masalah untuk abah. Yang penting kamu sekarang pulang dan bisa melihat emak untuk yang terakhir. Tutur kakek lagi dengan sangat bijak. Pak Zain mendekat dan meraih tangan renta itu. Menciumnya takzim dan meminta maaf karena terlalu sibuk, sehingga tak sempat berkunjung lagi. Kakek memeluk anak dan menantunya. Keduanya menangis di pelukan kakek. Sementara itu, Dini masih menangis di pojokan ruang tamu, ditemani oleh Randy yang masih berusaha meredakan tangis Dini. Azan subuh berkumandang. Suasana duka terasa kental di rumah itu. Orang-orang semakin banyak berdatangan untuk melayat. Setelah syalat subuh, jenazah nenek dimandikan oleh para pemandi jenazah wanita. Bu Sania yang sudah mulai bisa menerima kepergian ibunya, turut membantu prosesi pemandian jenazah, walaupun air matanya terus mengalir. Dini ingin ikut serta memandikan, tetapi karena punya baby Al yang harus disusui, akhirnya Dini hanya diam di kamar sambil menyusui anaknya. Randy duduk di sampingnya, setia menemani Dini yang berduka. Ilas ya, nenek pasti bahagia kok perginya. Kamu lihat aja wajahnya cerah banget, senyum pula. Nenek kan orang baik, pasti meninggalkannya juga dalam keadaan baik. Randy menghibur istrinya. Nenek memang orang baik. Aku juga yakin kalau nenek meninggal dalam keadaan baik. Tapi aku tetap menyesal. Kak, aku terlambat datang dan gak bisa melihat nenek masih hidup. Itu rasanya menyesalkan dada. Ungkap Dini terus terang. Iya, aku tahu apa yang kamu rasakan. Kehilangan nenek kamu itu, aku rasakan juga saat aku kehilangan Kak Rindi. Aku sedih seperti kamu juga, tapi aku berusaha ikhlas. Karena nyawa manusia itu bukan kita yang mengaturnya. Kalau udah diambil gak mungkin dikembalikan lagi walaupun menangis darah. Randy menyamakan kehilangan nenek Dini dengan kehilangan Rindi. Kamu harus ikhlas juga, biar nenek bisa pergi dengan damai. Jangan ditangisi terus. Tambah Randy. Dini menatap suaminya. Randy tersenyum dan membelai wajah istrinya. Dini menyandarkan kepala di dada Randy, bersyukur karena Randy selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Jenazah nenek sudah dimandikan dan dikafani. Bu Sania mengikuti setiap proses pemulasaraan jenazah ibunya. Dia ingin memberikan bakti terakhirnya untuk ibu tercinta. Pagi tiba, jenazah sudah dikafani dan siap untuk disyalatkan. Para pelayat masih mengaji. Semakin matahari beranjak, semakin banyak pula yang datang melayat ke rumah itu. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar syahdu menghangatkan suasana duka. Tak ada lagi suara tangis. Keluarga neneknya Dini sudah ikhlas atas kepergian nenek. Sekitar jam 7:30 menit, jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disyalatkan. Pak Yohan dan Pak Zain turut ikut ke masjid untuk mengikuti syalat jenazah. Begitupun Randy, dia tak mau ketinggalan untuk ikut memberikan penghormatan terakhir kepada neneknya Dini. Bu Sania dan Bu Jumila pun menyusul ke masjid untuk ikut syalat jenazah. Jika para pria dan sebagian wanita ikut mensyalatkan jenazah, Dini dan Baby Al masih di dalam kamar, dia tak bisa ikut mensyalatkan.
dia karena akan memiliki baby Al yang tak akan bisa ditinggal tanpa ada yang menjaganya. Apalagi baby Al masih menyusu, tentulah Dini tak bisa pergi berlama-lama. Dini diam melamun di jendela kamar setelah baby Al tidur, membayangkan setiap momen indah bersama sang nenek setiap kali dia berkunjung. Dini sungguh kehilangan, tapi dia akan berusaha untuk ikhlas. Nenek, maaf ya Dini datang terlambat. Maafin Dini, Nek. Semoga nenek pergi dalam keadaan husnul khotimah. Nenek orang baik. Dini yakin nenek akan pergi dengan baik juga. Gumam Dini sambil membayangkan wajah neneknya. Setelah disyalatkan, jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum yang terletak tak begitu jauh dari rumah nenek. Pak Yohan, Pak Zain, Randy, dan Arif turut menggotong keranda jenazah hingga tiba di pemakaman. Pak Zain dan Pak Yohan juga ikut turun ke liang lahat untuk membantu pengebumian jenazah nenek. Bu Sania, Bu Jemilah, Randy, dan Arif menyaksikan dari atas ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kecil dan ditutupi potongan bambu sebagai penutup. Mereka merasa bahwa itu adalah mereka dan membayangkan saat mereka tiba pada waktunya nanti. Setelah selesai, semua pelayat berdoa dipimpin oleh pemuka agama untuk mengantar kepergian nenek ke tempat yang abadi. Usai pemakaman berakhir, semua orang pergi meninggalkan area pemakaman. Hanya beberapa sanak keluarga yang masih di sana untuk mengaji, termasuk Bu Sania dan Pak Zain, juga orang tua Randy. Sementara itu, Randy memilih untuk pulang lebih dulu daripada keluarganya, karena Dini membutuhkan dirinya.